Support aku ya dengan cara klik subscribe dan nyalain lonceng belnya supaya aku tetap semangat bikin konten baru yang inspiratif dan menyenangkan. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, teman-teman bisa langsung klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa follow Instagram aku @caleli_nya 2 kali. Di situ teman-teman bisa tanya apa aja, karena emang aku lumayan aktif juga di Instagram ya kan. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan kita yang ada di judul nih, teman-teman kalau langsung ngeklik video ini nih dan belum ngelihat video yang sebelumnya, teman-teman mampir dulu deh ke video yang sebelumnya ya kan, karena pembahasanku yang ini berkaitan dengan video yang sebelumnya. Video yang sebelumnya adalah aku cantumin di sini nanti, dan ini thumbnailnya, jadi teman-teman bisa langsung cek di situ ya kan. Jadi teman-teman langsung menuju ke video yang pertama dulu dan jangan klik video ini sebelum teman-teman menonton video yang pertama. Nah, teman-teman udah nonton kan video yang pertama? Nah, kali ini adalah pembahasan lanjutan dari video yang pertama. Katanya di Gontor nggak ada UN. Emang ijazahnya diakui? Nah, emang sih memang bener kalau misalkan di Gontor itu nggak ada sama sekali UN. Kenapa? Karena emang Gontor aja berdirinya kapan? Coba ayo teman-teman tebak deh. Gontor berdirinya kapan? Gontor berdiri pada tahun 1926, yang mana sistem pendidikan Indonesia itu belum ada kurikulum, belum ada UN dan lain sebagainya, itu belum ada gitu loh teman-teman. Bahkan mungkin ya pembentukan rapot aja belum ada gitu kan ya. Jadi pada saat Gontor berdiri itu sistem pendidikan Indonesia belum ada kurikulum, makanya Gontor membuat kurikulum sendiri itu. Nah, untuk sekarang karena di video yang sebelumnya nih teman-teman, aku udah mengatakan bahwasannya ijazah Gontor udah diakui di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, disitulah Gontor menyelenggarakan pendidikannya sendiri. Jadi dengan kurikulum Gontor sendiri, yang mana kurikulum itu sudah teruji dan juga bakalan kurikulum itu terevaluasi di setiap tahunnya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tapi jangan salah ya, teman-teman pasti ngiranya wah enak nih di Gontor nggak ada UN gitu kan ya, atau kok di Gontor nggak ada UN sih gitu kan. Pasti pertanyaannya ada aja ya, pasti kayak gitu, kok di Gontor nggak ada UN gitu kan ya. Pasti teman-teman yang mungkin lulusan tamatan dari SD sederajat atau SMP sederajat pasti menanyakan seperti itu kan ya, kok nggak ada UN sih. Ada yang bilang enak nih nggak ada UN, atau yang bilang kok nggak ada UN gitu. Pasti kan ada ya yang seperti itu. Nah, jangan salah dulu teman-teman, jangan berhusnudon, jangan juga bersuudon gitu kan ya. Di sini UN di Gontor itu karena yang sudah aku bilang tadi, bahwa Gontor memiliki sistem pendidikan sendiri dan kurikulum sendiri yang mana udah teruji dan terevaluasi dari tahun 1926 lampau. Nah, UN di Gontor itu lebih ketat. Dan teman-teman harus belajar dengan giat dari kelas 1 maupun 1 intensif. Karena apa yang diujikan UN atau UN-nya Gontor itu diujikan dari teman-teman awal masuk sampai teman-teman nanti di akhir kelas 6, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir. Bagi teman-teman yang menanyakan kok nggak ada UN, tenang, di Gontor tuh ada UN. UN-nya keren, ujian lisan dan ujian tulis. Nah, itu dilaksanakan selama 2 bulan. Tenang aja, jadi jangan bersedih hati lagi. UN-nya selain ujian lisan, ujian tulis, ada satu lagi, yaitu praktek ngajar. Jadi teman-teman gak usah khawatir yang pada nanyain, kok nggak ada UN gitu, atau yang ya kok nggak ada UN, gimana sih kok nggak ada UN. Tenang aja, banyak UN-nya di Gontor itu, tenang. Setiap hari malah UN mungkin di Gontor ya, tantangan kehidupan ya mungkin seperti itu. Nah teman-teman, kenapa yang namanya yaitu tadi ya, jadi kita balik ke pembahasan awal, kenapa kok Gontor nggak UN-nya itu nggak sama dengan sekolah yang luar. Karena ya itu tadi, Gontor itu berdiri pada saat Indonesia merdeka aja belum loh, 1926 ya kan. Nah, jadi di situ juga sistem pendidikan nasional sendiri yang ada di Indonesia itu belum terbentuk. Nah, maka dari itu Gontor membentuk kurikulumnya sendiri. Otomatis sampai sekarang juga, dan kurikulum itu dan juga nanti ijazah-ijazah teman-teman udah diakui oleh Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi teman-teman gak usah khawatir semuanya. Memang Gontor itu kayak mencetak alumni-alumni santri dan santriwatinya itu bukan hanya berbekal ijazah aja. Jadi sebenarnya ya
ijazah yang kita tertulis itu sebenarnya yang Gontor bukan itu maksudnya, yang pasti itu bukan itu, tapi maksudnya yang khusus Gontor itu pengen mencetak alumni-alumninya semuanya ini bisa terjun di masyarakat, bisa mengamalkan ilmu di masyarakat, karena memang ijazah yang paling penting adalah ijazah yang diberikan dari masyarakat. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan banyak ya, mungkin ya teman-teman yang baru mau masuk ya, kok di Gontor nggak ada UN, itu sekarang udah aku bahas di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman belum jelas, teman-teman bisa langsung tulis aja di bawah kolom komentar ini. Nanti kalau misalkan aku baca, aku kiranya memang itu perlu aku jawab, nanti bakalan insya Allah aku jawab. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, teman-teman bisa subscribe dengan mendukung channel ini ya, dan nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman semuanya nggak ketinggalan video updatean aku yang paling terbaru. Dan jangan lupa di follow Instagram aku, Caleli_nya 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.